Halo sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, saya bersyukur sekali bahwa di antara para follower, sahabat saya yang menonton video ini, ada yang mendukung pelayanan saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya memang agak sibuk tidak buat video karena saya penginjilan door to door, kemudian ada acara pembaptisan juga. Mesti membaptis beberapa saudara kita yang sudah mengaku bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian saya kembali melihat WhatsApp saya dan saya mendapatkan sebuah video. Video ini tentang seorang ustadz Ali Mustafa kalau salah namanya ini. Dia mengaku dulunya dia adalah seorang pastor, dia memahamilah ajaran Injil katanya. Kemudian karena dia baca Al-Quran, dia akhirnya menemukan kebenaran katanya. Nah, saya akan coba tanggapi, tapi sebelumnya mari kita dengarkan videonya. Tuh Pak, jadi bisa merubah. Nih dilihat, wah tahun ini kemarau, bisa aja dia rubah Injil. Nah, untuk sekarang ini karena kemarau diwajibkan bagimu menyumbang air setiap satu jamaat 20 liter ke gereja, kan nguntungin si pastor biar pastornya bisa mandi. Ini itu nah, ibaratnya seperti itu Pak, jadi bisa memanfaatkan untuk kepentingan dan untuk keuntungan pribadi. Jadi ini kan membangun sebuah opini yang menyesatkan begitu. Kalau di dalam satu gereja kemudian gembalanya atau pastornya menyerukan, kita ini kemarau di situasi seperti ini. Bagaimana kalau kita sebagai jemaat ada yang punya rasa ingin melayani, kita bawa air satu orang satu ember, apakah salahnya di situ? Ini lalu dikatakan sebagai mengubah Injil. Apa hubungannya mengubah Injil dengan ini? Seperti itu sama juga biasa di masjid. Ini ada acara musibah, yuk kita bantu, misalnya bawa beras 1 kilo kita sumbangkan untuk ini. Siapa yang diuntungkan di situ? Jadi membangun opini-opini yang menyesatkan dan memfitnah inilah yang merusak keberagaman di dalam kita berkeyakinan beragama sebagai bangsa Indonesia. Saya bingung banyak mualaf-mualaf ini yang mengaku dulunya pastor lah apalah segala macam katanya. 11 tahun katanya dia jadi pastor, tidak menikah, kekaratan katanya dia sama. Loh, siapa juga yang memaksamu menjadi pastor? Kalau orang mau jadi pastor kan panggilan hidupnya, dia tidak mau menikah juga tidak ada yang paksa. Nah, jadi ini sangat mengherankan ada penceramah yang model seperti ini, bodohnya minta ampun ini. Coba kita lihat lagi. Bisa melakukan apa saja yang dilakukan oleh si pastor ini. Boleh bertanya, dipersiapkan pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan atau juga ingin bertanya, apakah hubungannya Yesus itu dengan Magdalena? Apakah itu istrinya atau siapanya? Mohon bisa dijelaskan. Terima kasih. Kalau dalam penjelasan Injil, Yesus itu tidak pernah menikah. Nah, ini karena dari 4 kanonik tadi nih. Jadi kalau Protestan mengatakan bahwa Magdalena itu adalah istrinya Yesus, karena pendeta boleh menikah. Nah, ini kan menyesatkan lagi dia. Di mana ada orang Kristen Protestan menyatakan bahwa Maria Magdalena itu istrinya Yesus? Gitu. Ini ustadz ini memang kurang ajar sekali Jadi sangat membangun sebuah opini fitnah. Di mana ada gereja atau aliran Protestan itu mengatakan Yesus itu menikah sama Maria Magdalena. Nah, ini benar-benar konyol Ini membangun sebuah pandangan. Di mana ayatnya? Coba tunjukkan kepada saya. Saya akan pindah agama kalau ada dikatakan bahwa Yesus itu menikah sama Maria Magdalena. Ini konyol sekali kalau kayak begini. Nah, coba kita dengarkan apa alasannya. Karena pendeta boleh menikah.
Tapi pastor, karena dia tidak boleh menikah, dia mengatakan Magdalena itu bukan istrinya, tapi muridnya. Kenapa? Karena pastor nggak boleh nikah. Itu loh Pak. 13 tahun saya jadi pastor nggak nikah-nikah. Karatan saya. Nah kan, jadi dia berkata di sini bahwa karena di Protestan ya hamba Tuhannya atau gembalanya itu boleh nikah, maka membuktikan bahwa Yesus menikah gitu. Protestan kan boleh nikah, jadi Yesus itu menikah katanya. Kemudian kalau di Katolik tidak boleh nikah, berarti Yesusnya tidak nikah katanya. Nah ini bagaimana dia bisa membangun sebuah opini yang menyesatkan seperti ini, pendapat yang menyesatkan seperti ini gitu. Saya sangat bingung ada ustadz bodoh begini ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, tidak ada ayat satu pun yang mengatakan bahwa Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena. Yesus memang dia milih tidak menikah ya. Nah begini, kalau kita lihat di dalam Alkitab soal pernikahan, di dalam Matius pasal 19 ayat 12, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Ya. Jadi orang yang tidak bisa kawin karena lahir itu maksudnya cacat. Ya. Ada genetikanya cacat. Dan ada orang yang dijadikan demikian. Ya, orang yang dijadikan oleh kaisar, misalnya jadi kasimnya, ya jadi sida-sida begitu ya tidak kawin ya, untuk jaga selir-selirnya. Nah dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Jadi karena kemauannya sendiri dia membuat dirinya tidak mau kawin. Untuk apa? Karena kerajaan sorga, dia mau melayani Tuhan, tidak mau pusing dengan hal-hal berkeluarga, dia terpanggil untuk tidak menikah. Nah, itu kemauannya diri sendiri, bukan ada larangan di dalam Alkitab. Nah, justru di dalam Alkitab, ya kalau kita baca 1 Timotius, ya, kita lihat 1 Timotius pasal 4, ayat yang ketiga, di sini ada bunyinya begini, ya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat. Ya. Jadi dulunya di Kristen, kemudian nanti dia akan murtad, ikut ajaran roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah, kemungkinan nih Ustadz ini ikut begitu, ya. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka itu melarang orang kawin. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang percaya. Jadi ciri-ciri ajaran sesat roh penyesat itu melarang orang kawin. Katanya kalau kawin itu dosa. Nah, kalau kawin itu tidak benar. Nah, ini melarang orang kawin. Nah, ini tidak benar. Tuhan justru menciptakan Adam dan Hawa setuju menikah, kawin, ya. Dan melarang orang makan makanan ini, katanya, yang diciptakan Allah. Nah, banyak orang ajaran agama tidak boleh makan ini haram, nanti bisa masuk neraka. Makan babi bisa ini. Alkitab mengatakan cirinya itu mereka itu oleh tipu daya pendusta yang hati nurani memakai cap mereka. Ya, mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan tak satu pun tidak ada yang haram. Ya, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Semua makanan itu halal. Nah, ajaran yang tidak benar itu, yang sesat itu, kata Alkitab, justru melarang orang makan makanan ya, yang diciptakan Allah. Oke? Nah, kemudian ya, kalau mengenai perkawinan. Nah, kita lihat lagi apa argumentasinya dulu ini sih. Kenapa? Itu tadi. Ketika engkau pelayan-pelayan dan surat Romanya itu, ketika engkau pelayan-pelayan dan tangan-tangan Tuhan, haram bagimu untuk melaksanakan pernikahan. Jika kau menikah, maka kurang rasa tanggung jawabmu melayani Tuhanmu, Tuhan kau dilayani. Tuh Pak. Jadi ini kalau menurut Katolik, Magdalena adalah muridnya. Menurut Protestan, Magdalena adalah istrinya. Karena pendeta boleh nikah. Kenapa saya memilih Islam? Jawabannya adalah Al-Quran. Nah kan, lihat di sini lagi deh. Jadi argumentasi menuduh Yesus menikah dengan Maria Magdalena karena melarang orang kawin. Aduh, saya benar-benar konyol sekali.
Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, bagaimana dia bisa ngaku ya bahwa dia ini pastor 13 tahun, dia mempelajari Alkitab, mendalami Alkitab, kemudian akhirnya dia belajar Al-Quran dan menemukan kebenaran, ya, kemudian dia jadi mualaf. Gitu. Justru di dalam Alkitab itu, ya, dinasehatkan kalau orang yang mau menikah silakan menikah supaya jangan ada bahaya percabulan. Nah, saya justru bingung kalau ada ajaran agama yang ngajarkan boleh punya banyak istri. Lalu hukum Taurat mengenai jangan berzina, jangan berbuat cabul itu maksudnya seperti apa? Definisinya itu apa? Kalau di dalam Alkitab itu, Roma 13 ayat 13 itu, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Manusia yang percaya itu diajarkan, ya, yang taat kepada Allah itu diajarkan jangan hidup dalam percabulan dan hawa nafsu. Percabulan itu apa? Berzina dengan banyak perempuan, dia mau lihat satu perempuan, mau lihat ini, bahkan lihat anak kecil pun dia mau kawinin, semua dia mau kawinin. Ini orang yang penuh dengan hawa nafsu hidupnya. Nah, itu tidak benar. Bagaimana bisa dikatakan dia adalah diutus dari Allah yang Maha Suci kalau model seperti itu? Ya. Jadi sahabatku yang terkasih, justru di dalam 1 Korintus lagi kalau kita melihat ya, 1 Korintus pasal 7 ayat yang kedua dikasih tahu begini, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Nah, jadi laki-laki punya istri satu, perempuan punya suami satu. Bagaimana dituduh ya menikah dengan Maria Magdalena lah, Yesus lah, apa segala macam? Justru saya ingin tanya Pak Ustadz ya, bagaimana denganmu, istrimu ada berapa banyak gitu. Ya, kau kawin sudah berapa kali? Nah, apakah yang definisi percabulan, apakah definisi hawa nafsu, hidup dalam hawa nafsu, percabulan, perjinan itu bagaimana maksudnya? Coba pikirkan. Kita ini manusia, bukan seperti ayam. Kawin banyak induk, sembarangan kawin gitu. Cobalah pikirkan ya. Jadi sahabat yang terkasih, Alkitab itu tidak mengajarkan demikian. Justru Alkitab berkata bahwa nanti ya, orang-orang yang hidup dalam percabulan, ya, hidup di dalam hawa nafsu itu akan dihukum. Sama seperti ya, Yudas 1 ayat 7, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Diperingatkan kepada semua orang. Tuhan menghukum Sodom dan Gomora dengan bahasa percabu. Karena mereka hidup di dalam kepuasan-kepuasan tidak wajar dan mengejar percabulan dan melakukan hawa nafsu yang sungguh sangat menyedihkan. Jadi sahabatku yang terkasih ya, bagaimana ya dia bisa ceramah dan orang itu bisa banyak percaya dengan ceramahnya, padahal tidak ada ayat satupun, dalil satupun ya di dalam ceramahnya itu yang mendukung argumentasinya. Ya ini kan dibohongi. Ya wajar akhirnya umat-umat yang tidak meneliti Alkitab, tidak meneliti firman, asal percaya saja, kemudian akhirnya menimbulkan ya sebuah image kekristenan itu negatif. Yesus kawin sama Maria Magdalena, nanti punya anak lah katanya, segala macam. Nah, ini tidak beres ya. Coba kita dengarkan lagi apa. Dapatkan hidayah melalui Al-Quran. Saya cinta pada Al-Quran, meskipun pada dasarnya saya belajar Al-Quran itu tadi hanya untuk mengubah akidah manusia tadi melalui pemahaman saya. Nah, gitu, melalui pahaman saya bagaimana mendoktrin umat untuk tidak kembali kepada Al-Quran yang benar. Tuh. Hadza bayanul linnas wa huda wa mau'izatul lil muttaqin, bahwa Al-Quran itu memiliki penjelasan, keterangan yang jelas untuk manusia, agar manusia memperoleh hidayah dari Allah dan bertakwa kepada Allah. Nah, di situ saya simpulkan bahwa Al-Quran ini tidak mungkin dirubah oleh manusia, tapi Al-Quran mampu merubah manusia.
Begitu Pak. Jadi saya dirubah oleh Al-Quran tadi, dari Katolik ke Islam. Yang merubah itu adalah Al-Quran. Maksudnya Bapak tadi, saya menyampaikan ini kepada... Jadi coba gini. Coba dia jelaskan sebenarnya. Yang penting itu adalah mengapa Al-Quran itu bisa firman Allah. Alasannya Al-Quran itu firman Allah, tidak diubah. Aduh bos, ya, tulisan manusia tidak diubah. Dan intinya kalau kita mau tahu itu firman Tuhan apa tidak, sebuah kitab itu harus mencerminkan pengajaran yang, ya, menggambarkan sifat-sifat Allah. Allah itu Maha Suci, maka dia berfirman, pengajarannya itu tingkat kesuciannya paling tinggi dari kitab manapun di dunia ini. Allah itu Maha Kasih. Kalau dia tulis buku, dia mengajarkan dalam kitabnya, maka tingkat kasihnya, moralnya itu lebih tinggi dari kitab manapun juga. Kalau kasih di dalamnya hanya ngangkat pedang untuk berperang segala macam, bagaimana? Coba kasih tahu di mana di Al-Quran itu ada bilang, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tidak ada. Ya. Jadi sahabatku yang terkasih, ya. Ini ustadz ini ceramah. Ya. Dia baca Al-Quran, dia di mana dasar? Saya juga ingin tahu. Coba kasih tahu di mana. Gitu. Yang disampaikannya itu dalil-dalilnya itu yang bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu firman Allah itu di mana? Coba. Gitu. Kan? Nah, coba kita Ada umat Nasrani. Iya. Ya nyotor Tangan, diri Pak. Saya datang ke gereja. Begitu maksud Bapak. Okupasi nih. Ya ngantar nyawa Pak. Ya nggak wajar dong. Nggak mungkin itu saya lakukan. Nah, makanya lihat deh. Dia bilang kalau dia khotbah begini, kasih tahu kepada orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani ngantar nyawa. Di mana ada orang-orang Kristen di Indonesia, ya, yang kalau, ya, orang ceramah menjelek-jelekkan tentang kekristenan, menjelek-jelekkan tentang Yesus, apa olok-olok, ada gak orang Kristen tuh pergi bunuh orang? Jadi ini engkau ngantar nyawa gitu. Mari kita diskusi, mari kita debat kalau bisa. Kasih jelas argumentasinya. Bagaimana kalau membangun sebuah image, kalau menyampaikan kebenaran versi dia, lalu nanti ngantar nyawa. Orang Kristen emangnya pembunuh, penjahat semua? Tidak pernah kita melihat ada orang Kristen yang pergi bunuh orang karena tidak sepaham, tidak seiman. Justru berdoalah bagi mereka, ya, yang menganiaya kamu. Berdoalah, kasihilah musuhmu. Aduh, ini membangun sebuah image yang tidak benar. Kekristenan adalah agama yang penuh kasih. Dia dicaci maki, dia tetap memberkati dan tetap tersenyum. Bahkan kita berdoa, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu ajaran Tuhan Yesus. Sahabatku dimanapun Anda berada, harap, ya, Anda hati-hati menyaring setiap ceramah-ceramah ustadz yang tidak bertanggung jawab, yang tanpa ada ayat sedikit pun sembarangan menuduh kekristenan. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.